Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, pada video kali ini saya akan coba membawakan sebuah kisah sejarah, yaitu berdirinya salah satu kerajaan Islam yang terbesar di Nusantara, yaitu kerajaan Asy'ariyah Hasyimiyah yang kita kenal dengan kerajaan Siak Sri Indrapura. Dengan ditandai situs sejarah sebuah istana yang megah, istana ini telah menjadi ikon wisata yang paling terkenal di Provinsi Riau Daratan khususnya. Terletak di Kota Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bagaimana kisah sejarahnya? Mari simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar mendapat update video wisata religi terbaru lainnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai bagaimana sejarahnya. Wisata religi. Dulu, sebelum kerajaan Siak berdiri di Siak, negeri Siak itu adalah merupakan kawasan daerah taklukan Kesultanan dari Malaka. Ini pada abad ke-15. Kemudian akhirnya digantikan berada di bawah taklukan Kesultanan Johor pada abad ke-16. Ini ada sebuah awal kisah yang unik, yaitu kisah ini dimulai dari cerita seulas buah nangka. Bagaimana kisahnya? Jadi tersebutlah istri seorang laksamana yang bernama Sri Megat Sri Rama. Megat Sri Rama maksud saya. Jadi istrinya ini sedang mengandung. Karena mengandung, maka beliau mengalami mengidam. Ya, sudah biasa ya kalau misalkan kita hamil itu kan manusiawi, pasti ada rasa ngidam. Nah, beliau istri Megat Sri Rama tersebut mengidam buah nangka. Sedangkan saat itu mungkin pada saat dia ngidam itu dia tidak memiliki buah nangka yang untuk dia makan. Tetapi dia ingat sesuatu, bahwa buah nangka itu selalu ada tersedia di dalam kudapan sang raja. Maka dia berinisiatif, ditunggунyalah para dayang-dayang yang biasa membawa kudapan raja. Maka kemudian lewatlah para dayang-dayang yang biasa membawa kudapan raja tersebut. Akhirnya dihampirin nih sama istri dari Megat Sri Rama tersebut. Dihampirinya dayang-dayang itu, kemudian berkata kepada dayang-dayang itu, dia berkata, bolehkah engkau memberikan seulas nangka untukku? Aku sedang mengandung dan aku mengidam, ingin makan buah nangka. Mendengar hal tersebut, para dayang-dayang pun dengan rasa terpaksa memberikan seulas buah nangka yang telah disiapkan untuk raja.
sehingga berkuranglah jumlah buah nangka yang biasa dihidangkan kepada raja. Tak lama kemudian, seperti biasa, keluarlah raja dari peraduannya. Dan seperti biasa pula, biasanya ketika baru keluar dari peraduannya, beliau biasa menyantap kudapan yang biasa disediakan untuknya. Kudapan ini udah ditentukan buah-buah apa saja dan berapa jumlahnya gitu. Setelah raja keluar dari peraduannya, para dayang-dayang pun segera menyuguhkan kudapan tersebut. Ketika raja melihat kudapan tersebut, terkejutlah dia. Oh iya, pada waktu itu Kesultanan Johor, tambuk pemerintahannya dipegang oleh sultan yang bernama Sultan Mahmud Syah. Nah, kita balik lagi ya. Jadi akhirnya kagetlah raja. Kenapa jumlah buah nangka yang biasa diminta dan disediakan untuknya tidak sama seperti biasanya? Akhirnya dipanggillah para dayang-dayang. Maka dipanggillah dayang-dayang itu. Kemudian raja bertanya kepada mereka. Raja bertanya, kenapa buah nangka ini berkurang satu? Kenapa tidak sama seperti jumlah yang biasa yang dia minta? Kemudian para dayang pun menjawab kalau bahwasanya buah nangka tersebut telah diminta seulas oleh istri dari Megat Sri Rama. Terkejutlah sang raja. Beliau pun tiba-tiba merasa sangat murka. Beliau sangat murka karena berpikir, kenapa seorang istri dari Laksamana berani meminta makanan milik daripada sang raja tanpa izin darinya dulu gitu. Raja murka, kemudian langsung meminta para pengawal untuk memanggil istri dari Megat Sri Rama. Kemudian oleh pengawal dibawalah istri dari Megat Sri Rama tersebut ke hadapan raja. Tanpa bertanya lagi, dan istri Megat Sri Rama pun bagaimana mau memberikan alasan. Pertanyaan dari raja pun, mengapa dia memakan buah nangka, tidak ditanyakan oleh raja, tetapi raja bahkan langsung menghukumnya, membunuhnya, kemudian membelah perutnya. Tetapi apa yang terjadi? Raja kaget, alang bukan kepalang. Ternyata di dalam perut istri dari Megat Sri Rama yang telah dibelahnya itu ada janin yang sedang memanggut buah nangka. Raja terkejut dan dia menyesal sejadi-jadinya, karena dari situ akhirnya dia paham kalau ternyata istri dari Megat Sri Rama ini sedang hamil dan mengidam buah nangka. Malang tak dapat ditolak, takdir tidak bisa dihindari lagi. Istri Megat Sri Rama telah mati di tangannya. Kemudian Laksmana, Megat Sri Rama, yang mendengar bahwa istrinya telah dibunuh oleh sang raja, sangatlah sedih dan marah. Saking sedih dan marahnya, timbullah niat di dalam hatinya untuk membalas dendam. Dia tidak terima istrinya dibunuh hanya gara-gara meminta seulas buah nangka. Dia merasa sakit hati,
kemudian menyusun rencana jahat untuk membalas dendam kepada sang raja. Kemudian untuk melancarkan rencana jahatnya ini, Laksamana mendekati seorang abdi kepercayaan daripada sang raja, yaitu seorang bendahara istana yang bernama Bijuwangsa. Akhirnya diutarakannya lah niatnya kepada Bijuwangsa dan apa sebabnya. Kemudian bila Bijuwangsa mendukung niatnya dan dia berhasil membunuh raja, maka dia berjanji akan mengangkat Bijuwangsa sebagai raja di kesultanan tersebut. Bijuwangsa pun tergiur dalam hatinya. Ini kesempatan baik untuk menjadi seorang raja. Akal sehatnya menjadi hilang karena tahta. Dengan hal tersebut, akhirnya memudahkan bagi Laksamana bisa membunuh raja. Dengan mudahnya dia membunuh raja, maka wafatlah raja. Dan sesuai kesepakatan, diangkatlah bendahara istana menjadi seorang raja dan naik tahta pada saat itu. Tidak lama kemudian, setelah raja wafat, itu terdengarlah kabar bahwa masih ada seseorang yang sedang mengandung anak dari zuriyah baginda raja yang telah dibunuhnya. Tentu paniklah mereka, ya kan? Tentu paniklah para musuh raja yang telah merebut tahta dari baginda raja ini. Kemudian diumumkanlah, diambil keputusan bahwa semua wanita yang hamil pada saat itu mereka bunuh. Jadi keinget kisah cerita Fir'aun ya, yang kisah Nabi Musa itu. Kejam sangat. Jadi tidak ada lagi agama tuh diabaikan seperti itu. Saking kan orang sudah diuji dengan tahta gitu kan, harta tahta gitu. Maka seorang seli raja yang bernama Ciapong bersama seorang panglima kesetiaan baginda raja terdahulu, seorang panglima raja yang sangat setia pada baginda Raja Sultan Mahmud Syah, kemudian membawa Ciapong, berusaha menyelamatkan Ciapong dan bertujuan dibawa ke negeri asalnya, sang panglima ini, yaitu menuju ke Istana Pagaruyung. Kemudian berlarilah mereka, sempat melewati perjalanan yang cukup panjang menuju Pagaruyung. Dalam sejarah diceritakan bahwa mereka itu sempat melewati Jambi, Indragiri, kemudian akhirnya sampailah ke Istana Pagaruyung. Baik, setelah sampai di Istana Pagaruyung, sang panglima pun menghadap sang raja dan putri yang ada di Kesultanan Pagaruyung, kemudian meminta bantuan kepada sang raja dan putri untuk bisa memberi perlindungan kepada Ciapong, karena Ciapong ini sudah pergi melarikan diri dari istana sebab dia mengandung anak dari sang baginda yang tengah diburu oleh musuh raja yang telah menjatuhkan raja, membunuh raja, dan yang sekarang menguasai tahta kesultanan dari baginda raja. Baik, bagaimana kisah selanjutnya? Kita nantikan di video selanjutnya ya.
Jangan lupa stay tune terus, nantikan notifikasi terbarunya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.